namaku Anjani. Sudah 3 tahun aku menjadi istri sah dari seorang pria bernama Andra. Kami menikah setelah 2 tahun pacaran, dan awalnya aku mengira rumah tangga kami akan penuh kebahagiaan seperti dongeng. Tapi semuanya mulai berubah ketika wanita bernama Laras mulai sering muncul di hidup kami. Laras, nama yang dulu kuanggap tak berarti. Ia dikenalkan oleh Andra sebagai sahabat masa kecil yang katanya seperti adik sendiri. Awalnya aku tak berpikir negatif. Aku pun mencoba bersikap ramah. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa kehadirannya mengganggu. Dia datang ke rumah tanpa permisi. Mengobrol terlalu dekat dengan suamiku. Bahkan, tak jarang duduk di sofa dengan kaki dinaikkan, seperti tuan rumah. Anehnya, Andra selalu membelanya. Dia sudah seperti keluarga, Jan, katanya setiap kali aku mengeluh. Hari itu, undangan ulang tahun Laras datang. Sebuah pesta mewah di hotel berbintang. Aku tak terlalu ingin datang, tapi Andra memaksa. Dia sudah mengundang kita secara khusus. Masa kamu nggak datang? Nanti dia pikir kamu nggak suka dia. Aku ingin berteriak, memang iya. Tapi ku tahan. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Pesta malam itu mewah, glamor, penuh dengan orang-orang kaya dan sosialita. Aku mengenakan gaun sederhana warna pastel, karena Andra bilang pestanya santai. Tapi ternyata, semua wanita berpakaian serba glamor. Gaunku terlihat paling sederhana. Entah sengaja atau tidak, aku merasa dipermalukan sejak awal. Laras menyambut kami dengan pelukan hangat ke Andra, dan hanya senyum tipis ke arahku. Anjani, kamu datang juga. Wah, gaun kamu klasik banget ya. Vintage banget. Dari butik mana tuh? Tanyanya dengan suara keras yang sengaja dibuat polos, padahal semua tamu mendengar. Beberapa wanita di belakangnya cekikikan. Aku menahan napas, memaksa tersenyum. Terima kasih, Laras. Ini bukan dari butik, aku jahit sendiri. Loh? Serius? Wah, hebat ya. Jarang ada istri pejabat kantor seperti kamu yang masih suka jahit sendiri. Hemat banget, katanya sambil tersenyum, tapi senyumnya seperti pisau. Aku ingin pergi. Tapi Andra justru tertawa. Memang Anjani beda, dia suka yang sederhana. Bukan kayak kamu, Laras, yang tiap minggu ganti tas, ujarnya sambil bercanda. Laras pura-pura cemberut dan memukul pelan lengan Andra. Sentuhan itu membuat darahku mendidih. Acara berlangsung, dan aku hanya menjadi penonton. Laras sibuk menjadi pusat perhatian. Andra menemaninya kemana-mana. Saat sesi makan malam, aku duduk sendiri sementara mereka tertawa bersama tamu lainnya. Aku merasa seperti orang asing di pesta suamiku sendiri. Sampai akhirnya, kejadian itu terjadi. Seorang pelayan membawa nampan minuman, dan tanpa sengaja menumpahkan minuman ke dres Laras. Laras langsung menjerit dramatis, dan pelayan itu meminta maaf berulang kali. Aku yang duduk paling dekat, spontan memberikan tisu dan berkata, "Maaf ya, mungkin pelayannya kelelahan. Sudah banyak tamu sejak sore." Tapi Laras justru memelototiku. "Kamu nyalahin aku sekarang? Aku korban di sini, Anjani. Gaunnya baru, tahu." Aku menahan diri untuk tidak terpancing. Tapi suamiku malah datang dengan wajah kesal. "Anjani, bisa nggak sih kamu nggak selalu komentar? Ini lagi-lagi kamu bikin suasana jadi tegang." Aku membeku. Semua mata memandangku. Seorang istri dimarahi suaminya, di depan semua tamu karena membela pelayan. Aku cuma bilang, "Udah, diam." "Diam." Kata itu memukulku lebih keras dari tamparan. Bahkan pelayan itu tampak bersalah padaku. Tapi Andra tak peduli. "Sudah biasa ya, istri yang sok pintar tapi bikin malu sendiri." Seloroh salah satu teman Laras, disambut tawa kecil di meja sebelah. Aku tak kuat lagi. Kutinggalkan pesta dengan langkah cepat. Andra tak mengejar. Malam itu, aku duduk sendiri di tepi ranjang. Makeupku masih sempurna, tapi hatiku porak-poranda. Di meja rias, kuletakkan anting pemberian Andra saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Kutatap wajahku di cermin. Apa aku memang sudah tak berharga baginya? Tiba-tiba wajah Laras terbayang. Senyumnya, tatapannya ke Andra, caranya berbicara, dan bagaimana suamiku selalu membelanya.
Aku bangkit. Menuju lemari. Mengambil tas Andra yang belum sempat ia bawa. Kubuka dan kutemukan dompetnya. Kartu hotel, bon makan malam 2 orang di restoran Jepang, dan tiket bioskop, 2 lembar. Dengan hati gemetar, kubuka ponsel Andra. Dia tak pernah mengganti sandinya. Dan di sanalah pesan-pesan itu. Laras, nanti pulangnya jangan lewat rumah dulu ya. Kita ke apartemen yang biasa aja. Aku udah siapin wine favorit kamu tanda ciuman. Andra, siap. Si bodoh di rumah palingan udah tidur. Si bodoh. Itu aku. Istrinya. Yang menyiapkan makan malam, mencuci baju, dan merawat ibunya saat sakit. Malam itu, aku tak menangis. Aku hanya duduk diam. Kosong. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku bukan wanita lemah. Aku hanya sedang menunggu waktu. Kalian pikir aku bodoh? Baiklah. Tapi kalian akan tahu siapa sebenarnya yang sedang mengatur panggung. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa. Tapi di dalam dadaku, badai belum juga reda. Malam pesta ulang tahun itu masih membekas. Kata-kata Andra yang dingin, tatapan Laras yang menghina, dan tawa para tamu yang mengejekku seolah terus memutar ulang dalam pikiranku. Andra pulang larut malam, bahkan tidak memberitahu lewat pesan. Ketika ia membuka pintu kamar, aku pura-pura tidur. Tapi telingaku waspada. Anjani, gumamnya pelan, entah merasa bersalah atau sekadar basa-basi. Ia hanya mencium keningku singkat, lalu masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara air menyala, sementara ponselnya diletakkan begitu saja di meja rias. Jantungku berdetak cepat. Tanganku bergerak tanpa kendali. Dengan cepat, kupindai isi ponselnya, semua pesan WhatsApp, email, galeri, hingga catatan. Dan semuanya seperti membuka pintu menuju kebenaran yang menyakitkan. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka sudah lama melakukannya. Ada ratusan pesan. Laras mengirim foto dirinya dengan lingerie, Andra membalas dengan emoji dan kata-kata vulgar. Bahkan mereka sering menyebut namaku dengan sebutan, si lemot, si bego, dan istri kampungan. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih, melainkan marah. Tak hanya itu. Di galeri tersembunyi, ada rekaman video mereka berdua di sebuah villa. Mereka tampak mesra, tertawa bersama, dan berciuman. Tanganku gemetar. Tapi aku memaksa diri untuk tetap tenang. Lalu ku transfer semua data itu ke flash disk rahasia yang sudah lama kusimpan di laci meja. Aku sadar, tak ada gunanya berteriak atau menangis di hadapan Andra. Pria macam dia, tak akan peduli pada air mata istrinya. Tapi jika aku ingin menjatuhkannya, aku harus bermain dengan cara mereka. Bahkan lebih licik. Sejak hari itu, aku mulai menyusun rencana. Tapi pertama-tama, aku harus meyakinkan mereka bahwa aku tetap bodoh. Aku kembali bersikap biasa. Tak ada protes, tak ada pertanyaan. Bahkan saat Andra bilang akan pulang malam karena meeting urgent, aku hanya tersenyum dan menyuguhkan kopi. Loh? Gak tanya aku meeting di mana? Goda Andra. Aku menatapnya dengan pandangan datar. Aku percaya kamu, Mas. Teman-teman masa kecil kan biasanya jujur. Ia tertawa. Entah sadar sindiran halusku atau tidak. Sementara itu, aku mulai memperkuat posisiku. Aku mulai membuka kembali hubungan dengan teman lamaku, Dina, yang bekerja di kantor yang sama dengan Andra. Aku menelepon Dina diam-diam, dan jujur tentang perselingkuhan ini. Awalnya dia kaget, tapi tak lama kemudian ia bersedia membantuku. Aku nggak suka sama Laras dari dulu. Dia terlalu sok. Banyak pegawai juga udah curiga mereka ada apa-apa. Tapi karena Laras punya kedekatan sama jajaran atas, nggak ada yang berani buka suara. Kalau begitu, bantu aku kumpulkan bukti. Aku butuh rekaman mereka di kantor, mungkin kamera CCTV, atau saksi-saksi. Oke, aku akan coba. Di sisi lain, aku juga mulai mencari bantuan hukum. Aku mendatangi seorang pengacara perempuan yang direkomendasikan temanku. Ia bernama Bu Ratna, dan begitu mendengar ceritaku, ia langsung berkata, Bu Anjani, Anda bisa menuntut secara perdata dan pidana. Tapi saran saya,
Tunggu sampai bukti Anda lengkap. Kita akan buat mereka tumbang di waktu yang paling tidak mereka duga. Aku setuju. Setiap malam, saat Andra tidur, aku mencatat timeline kejadian, mengumpulkan screenshot, bahkan merekam beberapa panggilan telepon mereka diam-diam. Aku belajar teknik dasar forensik digital dari internet, dan kupelajari semua kemungkinan. Suatu hari, aku berpura-pura hendak pergi belanja ke mall, tapi sebenarnya aku mengikuti mobil Andra. Ia berhenti di sebuah apartemen mewah. Sekitar 15 menit kemudian, Laras masuk ke gedung yang sama. Aku memotret semuanya. Wajah Andra, Laras, plat mobil, jam masuk, dan keluar. Ini akan menjadi bukti penting. Ketika pulang, aku mendahului mereka dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Mas, belanjaanku banyak banget hari ini. Aku masak spesial ya malam ini, ucapku ceria. Andra memelukku singkat. Wah, makin sayang aku sama kamu. Aku tersenyum kecil. Sayang? Atau bersandiwara? Beberapa hari kemudian, Dina mengirimi rekaman CCTV yang memperlihatkan Laras dan Andra berjalan bergandengan tangan di area parkir kantor. Dina juga menyampaikan bahwa rumor soal kedekatan mereka sudah tersebar, hanya saja belum ada yang berani membocorkannya ke HRD. Aku mulai menyusun file digital dengan nama, kebenaran yang kau sembunyikan. Isinya semua bukti, pesan mesra, video, rekaman suara, foto, bukti transaksi hotel dan apartemen, serta salinan CCTV. Sementara itu, aku pura-pura sakit. Beberapa kali tak ikut Andra ke acara kantor atau keluarga. Aku ingin menciptakan kesan bahwa aku istri lemah, terabaikan, tapi tetap setia. Laras makin percaya diri. Ia mulai datang ke rumah dengan dandanan mencolok, bahkan beberapa kali menyindirku terang-terangan. Anjani, kamu nggak capek ya di rumah terus? Coba deh sesekali ke salon, biar segar. Kasihan Andra, lihat kamu tuh, kayak ibu-ibu 3 anak. Andra tertawa saat mendengar itu. Aku hanya tersenyum. Tenang, aku nggak perlu ke salon untuk bikin Andra bahagia. Aku cukup tahu tempat dia akan terjerat. Laras mengernyit bingung. Tapi Andra menepuk pundakku dan berkata, itu maksudnya apa sih? Jangan aneh-aneh deh, Jan. Aku tertawa kecil. Enggak, Mas. Aku cuma mulai belajar kata-kata puitis. Biar nggak kampungan, kata Laras. Laras mendadak salah tingkah. Malam itu, aku membuka laptop dan menyelesaikan satu bagian dari rencanaku, mengundang semua orang penting ke pesta pernikahan ulang tahun Andra. Aku akan membuat acara itu menjadi panggung terakhir untuk mereka. Aku mengirimkan undangan dengan nama, Perayaan 5 tahun perjalanan hidup dan karir Andra Anjani, lengkap dengan foto-foto lawas kami berdua yang tampak bahagia. Semua rekan Andra, keluarga besar, teman-teman masa kecil, bahkan Laras sendiri, akan diundang. Dan di dalam undangan itu, terselip satu pesan penting. Akan ada tayangan video spesial di malam puncak. Sebuah persembahan dari hati terdalam Anjani untuk Andra. Aku tersenyum puas. Sudah cukup aku menjadi wanita baik. Sudah cukup aku mengalah. Sekarang waktunya aku membuat mereka tahu bahwa tak semua istri bisa diinjak-injak, apalagi oleh suaminya sendiri dan perempuan murahan yang menyamar sebagai teman masa kecil. Aku bersumpah. Malam pesta itu akan menjadi hari di mana Laras dan Andra tak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka lagi. Sejak kutentukan tanggal pesta, ulang tahun pernikahan dan karir, Andra, aku berubah menjadi sutradara dari panggung balas dendam yang paling halus namun mematikan. Setiap langkah kuatur, setiap peran kupilih. Aku bukan hanya istri yang disakiti, aku adalah wanita yang tengah menyusun skenario kehancuran dua pengkhianat. Aku mulai dari hal paling mendasar, penampilan. Selama ini, aku dikenal sebagai istri yang sederhana. Tak bermakeup tebal, tak memakai tas bermerek, tak sering pamer gaya hidup. Tapi aku tahu, dalam dunia Andra dan Laras, penampilan adalah segalanya. Maka aku mulai perlahan-lahan membentuk diriku menjadi versi terbaik yang selama ini sengaja kusimpan. Aku diam-diam berkonsultasi dengan fashion stylist. Aku pergi ke salon ternama. Aku belajar memakai makeup natural elegan dari beauty artis kenalanku. Semua dilakukan diam-diam. Bahkan aku mulai rutin berolahraga dengan pelatih pribadi, dan hasilnya mulai terlihat.
Andra melihat perubahanku, tapi reaksinya mengejutkan. Kamu nggak usah terlalu dandan, Jan. Aku lebih suka kamu yang apa adanya. Aku tersenyum lembut. Memangnya aku dandan untuk kamu? Ia tertawa kecil, menganggapnya candaan. Tapi aku serius. Sementara itu, rencana acaraku berjalan lancar. Tim event organizer yang kutunjuk mulai bekerja. Aku menyewa ballroom hotel mewah tempat kami dulu mengadakan resepsi pernikahan. Sekilas, orang akan mengira aku wanita yang sedang merayakan cinta. Padahal, cinta itu sudah lama dibunuh oleh pengkhianatan. Aku memilih dekorasi yang anggun, elegan, dan serba putih. Katanya putih itu lambang kesucian, aku ingin menunjukkan bahwa aku tak bernoda. Bukan aku yang curang. Bukan aku yang menjilat ludah sendiri. Di antara jadwal sibuk menyiapkan pesta, aku masih berpura-pura sebagai istri penurut. Andra semakin merasa tenang. Ia bahkan mulai membiarkan Laras datang lebih sering. Satu hari, saat aku sedang membuat jus di dapur, Laras masuk dan dengan santainya duduk di meja makan. Jan, nanti kamu pakai dress warna apa di pesta itu? Aku takut nyamain. Kan aku juga datang. Aku berhenti mengupas jeruk, lalu menoleh sambil tersenyum. Pakai saja apa yang kamu suka, Laras. Aku nggak keberatan. Lagi pula, bukan kamu yang jadi pusat perhatian malam itu. Tatapannya berubah seketika, tapi ia tertawa ringan. Iya juga sih. Kamu kan ratu malam itu. Aku tahu maksudnya menyindir. Tapi biarlah. Dia akan menyesal pernah berkata seperti itu. Aku makin sering mengajak Laras ngobrol, pura-pura akrab, membuatnya merasa nyaman dan tak curiga. Bahkan, suatu malam, aku menyarankan agar Laras duduk berdampingan dengan Andra di acara nanti. Kamu kan sahabat Andra sejak kecil. Kamu pasti tahu banyak hal tentang perjalanan karir dia. Nanti pas segmen testimoni, kamu bisa cerita lucu-lucu. Matanya berbinar. Ia pikir aku bodoh. Tapi justru di sanalah aku akan menjebatnya. Selama beberapa hari ke depan, aku menyusun tayangan video, kejutan, yang akan diputar di acara. Awalnya, Io menyarankan tayangan kompilasi foto pernikahan dan perjalanan hidup kami. Tapi aku punya versi sendiri. Video berdurasi 5 menit itu kubuat dengan hati-hati. Kubuka dengan kisah cinta Andra dan aku, bagaimana kami bertemu, menikah, dan membangun rumah tangga. Lalu perlahan, klip demi klip mulai bergeser, menunjukkan wajah asli dari mereka berdua. Foto-foto mesra Andra dan Laras. Cuplikan video mereka di apartemen. Rekaman suara panggilan mesra. Dan akhirnya, sebuah pesan dari diriku yang penuh ketenangan, tapi menikam. Ketika cinta berubah menjadi pengkhianatan, aku tak perlu marah. Aku hanya perlu menunjukkan kebenaran. Dan malam ini, aku hadiahkan kejujuran kepada semua orang, agar tak ada lagi yang tertipu oleh topeng sahabat. Io awalnya terkejut dengan konten video itu. Tapi setelah aku tunjukkan bukti hukum yang mendukung, mereka menyetujui. Pastikan semua sound system berfungsi sempurna, kataku. Tenang, Bu. Kami akan buat malam itu jadi tak terlupakan. Tepat seperti yang aku inginkan. 2 hari menjelang acara, Andra tampak sangat bersemangat. Ia mulai sibuk menyusun pidato ucapan terima kasih. Sementara Laras memilih gaun baru dan memamerkannya di media sosial dengan caption, "Can't wait to support Someone very special di hari istimewanya." Aku membacanya sambil tersenyum sinis. Malam sebelum acara, aku memandangi diriku di cermin. Wajahku lebih segar. Mataku lebih tajam. Aku bukan lagi Anjani yang lemah, yang pasrah, yang diam saat diinjak-injak. Esok malam, aku akan mengubur nama mereka di hadapan semua orang yang mereka anggap penting. Hari Haji. Ballroom hotel dipenuhi tamu berpakaian elegan. Rekan-rekan kerja Andra, keluarga besar, bahkan jajaran direksi kantor Andra hadir lengkap. Semua kagum pada kemegahan acaranya. Aku nggak nyangka kamu bisa bikin acara sewah ini, Jan, kata Andra padaku saat kami bersiap di ruang ganti. Ini hadiah untuk kamu, Mas. Atas semua yang sudah kita lewati bersama, jawabku sambil tersenyum. Ia mencium keningku dan berkata, aku bangga punya istri seperti kamu. Aku mengangguk pelan. Aku juga bangga,
Karena malam ini kamu akan mendapatkan semua yang kamu pantas dapatkan. Ia tak memahami maksudku. Tapi sebentar lagi ia akan tahu. Acara dimulai. Tamu undangan menikmati makanan mewah. Laras berdiri di dekat Andra, tertawa, menyapa para tamu seperti istri kedua. Sungguh percaya diri. Aku duduk di meja utama, menatap mereka dari jauh. Sebentar lagi, panggung ini akan berubah. MC membuka sesi kejutan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Inilah segmen yang sudah ditunggu-tunggu, tayangan spesial persembahan dari Ibu Anjani untuk suami tercinta, Bapak Andra. Lampu diredupkan. Semua mata tertuju ke layar besar di panggung. Dan video pun diputar. Awalnya semua tampak normal, cuplikan pernikahan, foto keluarga, perjalanan Andra di dunia kerja. Para tamu tersenyum dan bertepuk tangan. Tapi menit ketiga, musik berubah. Tiba-tiba muncul foto Andra dan Laras berpelukan di balkon apartemen. Suara tertawa berubah menjadi bisik-bisik. Beberapa tamu menoleh ke Andra yang mulai panik. Lalu muncul video, rekaman suara mereka bercumbu di mobil. Percakapan cabul. Satu persatu, wajah para tamu berubah ngeri. Laras terdiam di tempat. Tangannya gemetar. Dan akhirnya, muncul aku, dengan pakaian sederhana, menatap kamera, berkata dengan nada pelan. Kalian pernah membuatku malu. Kalian pernah membuatku terlihat seperti istri bodoh. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membalas dengan amarah. Tapi dengan kebenaran. Untuk semua tamu yang hadir, lihatlah siapa yang kalian anggap sahabat. Dan lihatlah siapa sebenarnya istri yang dikhianati. Lampu menyala. Ruangan sunyi. Lalu terdengar tepuk tangan dari sudut ruangan. Disusul gumaman dari para tamu. Laras mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Andra mencoba bicara. Anjani, kamu sengaja. Ya, aku sengaja, kataku tegas sambil berdiri. Aku sengaja menunjukkan siapa kalian. Aku sengaja mengundang semua orang penting dalam hidupmu untuk melihat bahwa kamu bukan pria setia. Dan dia, bukan sekadar teman masa kecil. Beberapa tamu langsung meninggalkan ruangan. Salah satu klien besar Andra berkata dengan suara keras. Kalau begini moralmu, aku tarik semua kerjasama, Andra. Laras ditampar oleh seorang pria, rupanya tunangannya yang selama ini tinggal di luar negeri. Ia berteriak, kamu menjijikkan, Laras. Andra mencoba mendekatiku, tapi aku mengangkat tangan. Jangan sentuh aku. Aku sudah siapkan surat cerai. Dan semua bukti sudah masuk ke pengacara. Kau akan kehilangan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Malam itu, aku pergi meninggalkan ballroom dengan langkah tenang. Para tamu menyingkir memberiku jalan. Di luar, angin malam berhembus lembut. Aku menghirup napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Mereka kini tahu siapa yang bodoh dan siapa yang menang. Setelah malam itu, segalanya berubah. Tidak hanya dalam hidupku, tapi juga dalam hidup mereka, Andra dan Laras. Mereka yang dulu berdiri dengan penuh percaya diri di atas panggung, kini tak bisa berjalan di tengah kerumunan tanpa bisik-bisik dan sorotan sinis. Video pengkhianatan yang kuputar di acara itu menyebar cepat. Beberapa tamu yang hadir ternyata merekam tayangan tersebut dan membagikannya ke media sosial. Dalam waktu 24 jam, wajah Andra dan Laras sudah jadi bahan gunjingan. Kantor tempat Andra bekerja gempar. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis, tapi juga dicopot dari jabatannya. Perusahaan tidak ingin reputasinya hancur karena kelakuan tak bermoral dari salah satu petinggi. Laras, tunangannya, yang ternyata adalah pemilik cabang perusahaan konsultan tempat dia bekerja, langsung mengakhiri pertunangan secara terbuka dan memecatnya dari posisi penting. Tak hanya itu, nama Laras juga diblokir dari beberapa komunitas bisnis wanita yang dulu membanggakannya. Tapi aku tetap diam. Aku tidak membuat klarifikasi. Aku tidak muncul di media. Aku membiarkan publik menilai sendiri. Aku tahu, diamku lebih menusuk dari 1000 pernyataan. Tapi aku belum selesai. Balas dendamku bukan hanya soal mempermalukan. Aku ingin mereka benar-benar merasakan apa artinya kehilangan, dikhianati, dan hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah.
Aku menyewa penyelidik swasta untuk memantau gerak-gerik mereka. Aku ingin tahu sejauh apa mereka akan jatuh dan sejauh mana mereka masih berani berdiri bersama. Ternyata benar dugaanku, hubungan mereka mulai retak. Laras beberapa kali terlihat mengamuk di apartemen Andra. Mereka bertengkar hebat. Andra yang kehilangan pekerjaan mulai terlihat frustasi dan kasar. Aku mendapat rekaman video saat Andra menendang meja kaca di apartemen itu, berteriak pada Laras sambil menyalahkannya atas semua yang terjadi. Kalau aja kamu nggak maksa buat datang ke acara itu, semua ini nggak akan terjadi, Laras. Oh jadi ini salahku? Kamu yang idiot percaya istri kamu itu bodoh. Lihat sekarang, dia yang menang dan kamu yang jadi bahan tertawaan. Itu hanya satu dari sekian banyak keributan yang mereka alami. Aku menyaksikannya dari laptopku sambil menyeruput teh hangat. Kadang aku tersenyum, kadang aku hanya menggelengkan kepala. Ini baru permulaan. Andra mencoba menghubungiku berkali-kali. Lewat telepon, pesan, bahkan datang ke rumah orang tuaku. Tapi aku menolaknya. Semua sudah kuatur melalui pengacara. Proses perceraian sedang berjalan, dan semua harta bersama sudah dihitung secara legal. Dan yang paling menyakitkan untuknya, rumah yang dulu kami tinggali, yang dia kira atas namanya sendiri, ternyata adalah warisan dari orang tuaku, yang kuhibahkan ke atas namaku sebelum pernikahan. Dengan begitu, dia tak punya kuasa sedikit pun atas properti itu. Andra sempat mencoba masuk ke rumah, menggedor-gedor pintu dan berteriak, "Jan, aku cuma mau bicara." Aku nyesel, oke? Laras udah pergi, aku cuma butuh kamu. Aku menatapnya dari balik jendela, tak sekalipun membukakan pintu. Aku ingin ia tahu, tak semua penyesalan bisa menyembuhkan luka. Dan Laras? Dia menghilang dari media sosial. Beberapa teman lamanya mengatakan dia pergi dari kota. Katanya ingin menenangkan diri. Tapi aku tahu, dia tak sedang menenangkan diri, dia melarikan diri dari Aid. Hari-hari berikutnya, aku fokus membangun diriku. Aku mengikuti kelas bisnis, seminar motivasi, dan memperluas koneksi. Salah satu klien lama dari kantor Andra, yang juga hadir di pesta malam itu, menyapaku secara pribadi. "Bu Anjani, saya kagum dengan keberanian Ibu. Jika Ibu tertarik, kami sedang butuh konsultan manajemen untuk proyek baru kami. Kami percaya, Ibu punya lebih dari cukup kemampuan." Tawaran itu kuterima. Bukan karena ingin membalas Andra, tapi karena aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tak akan tenggelam hanya karena ditinggalkan. Aku menyewa apartemen baru. Aku mulai mengisi hari-hari dengan kegiatan positif, membaca, menulis, dan mengajar kelas pengembangan diri secara daring. Tak sedikit perempuan yang menghubungiku, meminta bantuan, mengaku mengalami nasib serupa. Aku membimbing mereka dengan sepenuh hati. Kini, aku tak hanya menjadi wanita yang pernah dikhianati, aku menjadi wanita yang membuat pengkhianatan itu tak mampu menghancurkannya. Satu malam, saat sedang menyusun modul pelatihan, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Jan, aku tahu aku nggak pantas bicara sama kamu. Tapi tolong beri aku satu kesempatan. Aku nggak minta dimaafkan. Aku cuma ingin bicara, sekali saja. Aku mau menebus semuanya." Andra, kupandangi pesan itu cukup lama. Aku bisa saja langsung menghapusnya. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin tahu sejauh apa dia sudah jatuh. Keesokan harinya, aku membalas pesannya. "Datanglah ke taman di belakang rumah tua kita. Jam 5 sore. Jangan ajak siapa-siapa." Aku datang lebih awal. Duduk di bangku taman dengan mengenakan mantel sederhana. 5 menit kemudian, Andra datang. Wajahnya lebih tua, lebih kurus, dan penuh penyesalan. Tatapannya kosong, bajunya kusut. Dia menatapku seolah melihat hantu dari masa lalu. "Jan," aku hanya mengangguk singkat. "Apa yang mau kamu bicarakan?" Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, klien, teman, semuanya. Laras pergi. Dia bilang dia muak hidup denganku. Dia tertawa kecut. "Lucu ya. Dulu aku kira dia teman terbaik. Ternyata dia cuma teman saat senang." Aku tetap diam. Aku cuma ingin bilang, aku salah. Aku terlalu percaya diri.
Aku kira kamu nggak akan pernah tahu. Aku kira kamu nggak punya keberanian untuk melawan. Tapi kamu luar biasa, Jan. Kamu bikin aku terpuruk hanya dengan satu malam. Aku menatapnya lama. Aku tak berniat membalas, Andra. Aku hanya ingin kau tahu, apa rasanya dihancurkan oleh orang yang paling kamu percaya. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Apa? Kamu benar-benar sudah tak punya rasa sedikit pun padaku. Aku tersenyum pelan. Bukan karena aku berhenti mencintaimu, tapi karena kamu sendirilah yang membunuh cinta itu. Ia menangis. Tapi aku tak bergeming. Air mata itu sudah terlambat. Luka yang kau tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan sesal. Sepulang dari pertemuan itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri dengan penuh keyakinan. Aku sudah menang. Bukan karena dia kalah, tapi karena aku memilih untuk berdiri ketika yang lain berharap aku tumbang. Perangku sudah selesai, tapi bukan akhir dari perjalananku. Kini aku siap menjalani hidup baru sebagai diriku yang utuh. Tanpa pengkhianatan, tanpa topeng, tanpa luka yang terus dipelihara. Cukup sekali aku jatuh karena cinta. Selebihnya, aku akan bangkit karena harga diriku. Hari demi hari kulalui dengan penuh perhitungan. Aku sudah tidak lagi menjadi Anjani yang polos dan mudah percaya. Setelah menyusun rencana dan berhasil menyiapkan semua bukti, sekarang saatnya aku menciptakan panggungku sendiri, panggung kehancuran untuk Andra dan Laras. Aku mulai dari hal kecil. Sejak bekerja di perusahaan milik pamanku, aku sengaja mengambil proyek yang melibatkan perusahaan kontraktor tempat Andra menjabat sebagai manajer. Tanpa sepengetahuannya, aku masuk sebagai investor kecil yang menyamar. Tujuannya satu, mendapatkan akses ke laporan keuangan dan melihat celah-celah kecurangan mereka. Dan aku menemukannya. Ada pengalihan dana proyek ke rekening atas nama orang ketiga, Laras. Dandra, adik sepupuku yang bekerja sebagai auditor, membantuku memastikan semua data valid. Aku menyimpan setiap bukti dalam file khusus yang terenkripsi dengan baik. Sementara itu, aku tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa di rumah. Aku masih menyiapkan makan malam, masih tersenyum saat Andra pulang, dan sesekali bahkan menanyakan kabar Laras. Dia baik, katanya mulai nyiapin buka butik sendiri, jawab Andra santai suatu malam. Aku hanya tersenyum sambil menyesap teh. Hebat ya dia, bisa punya modal buka butik di tengah ekonomi lagi lesu begini. Andra tak sadar aku sedang memancing. Beberapa minggu kemudian, undangan pesta ulang tahun perusahaan Andra tiba. Sebuah acara tahunan yang besar akan digelar di ballroom hotel mewah dan dipenuhi oleh para investor, mitra bisnis, dan tokoh penting. Tahun ini lebih istimewa karena perusahaan merayakan pencapaian besar, proyek terbesar yang baru saja mereka jalankan bersama perusahaanku. Ini saatnya. Aku akan buka semua topeng itu di tempat di mana harga diri mereka berada di puncak. Kupilih gaun malam berwarna merah marun, rancangan seorang desainer terkenal yang dulu pernah ditolak Laras karena terlalu klasik. Malam itu aku tampil memesona, elegan, dan berkelas. Saat aku dan Andra masuk ke ruangan, semua mata tertuju padaku. Bahkan Andra sendiri terlihat terpukau. "Lo, kamu cantik sekali malam ini," gumamnya, agak kaget. Aku hanya menjawab dengan senyum tipis. "Terima kasih. Aku hanya ingin tampil layak di acara penting seperti ini." Laras juga hadir malam itu, mengenakan gaun emas mencolok, dengan gaya berlebihan seperti biasa. Dia mendekat dengan langkah percaya diri. "Anjani? Wah, kamu makin berani tampil, ya. Pasti karena sering ikut kerjaan suami, ya?" godanya. Aku menatapnya lurus-lurus. "Ah, iya, belajar banyak. Termasuk cara orang pintar menyembunyikan sesuatu dengan rapi." Dia mengerutkan kening. Tapi sebelum sempat menanggapi, MC memanggil Andra ke panggung untuk memberikan sambutan dan menerima penghargaan simbolis dari perusahaan klien terbesar, perusahaan tempat aku bekerja. Dan malam itu, aku menjadi pembicara kejutan. MC memperkenalkan perwakilan dari pihak investor dan kolaborator utama proyek. "Mari kita sambut Ibu Anjani Prameswari." Suasana menjadi hening. Andra terpaku. Laras menegang. Semua mata beralih padaku.
Aku melangkah pelan naik ke atas panggung, dengan mikrofon di tangan. Selamat malam semuanya, sapaku ramah. Malam ini adalah malam penghargaan, malam apresiasi, dan juga malam kejujuran. Beberapa orang mulai berbisik, menyadari nada bicaraku mulai mengandung sesuatu. Selama proyek ini berjalan, kami menemukan banyak pencapaian hebat. Namun di balik keberhasilan, kami juga menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pengalihan dana, laporan fiktif, dan, yang paling mengejutkan, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Wajah Andra mulai pucat. Laras memegangi tangan kursinya, tubuhnya kaku. Dan setelah melalui audit menyeluruh, kami menemukan bahwa dana tersebut masuk ke rekening atas nama Laras Permatasari, yang kebetulan adalah teman dekat dari salah satu petinggi perusahaan ini, Bapak Andra Pratama. Terdengar helaan napas panjang dari berbagai penjuru ruangan. Beberapa jurnalis yang hadir mulai mencatat dengan cepat. Para mitra bisnis mulai berbisik tajam. Andra naik ke atas panggung, mencoba menghentikanku. Anjani, ini bukan tempat? Aku mundur satu langkah dan menatapnya dingin. Tenang, Pak Andra. Ini baru awalnya. Kusodorkan layar proyektor yang menampilkan bukti-bukti, transaksi, tangkapan layar percakapan, dan foto-foto dari pertemuan mereka di apartemen. Semua terpampang di hadapan para undangan. Laras menjerit dari kursinya. Kamu gila, Anjani? Aku memandangnya tenang. Oh, belum. Tapi mungkin kamu yang akan gila setelah ini. Karena selain dituntut atas penyalahgunaan dana, kamu juga bisa diperiksa atas kasus pencucian uang. Setelah semua data terbuka, CEO dari perusahaan utama berdiri. Terima kasih, Ibu Anjani, atas keberanian dan kejujuran Anda. Kami akan menindaklanjuti masalah ini secara hukum. Dan untuk saat ini, kami memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan perusahaan tempat Pak Andra bekerja, serta menuntut kerugian yang telah terjadi. Andra berdiri di tengah panggung, tak bisa bicara sepatah kata pun. Laras mencoba melarikan diri, tapi para keamanan hotel sudah diberitahu sebelumnya. Dia dibawa keluar oleh 2 staf keamanan untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut. Aku turun dari panggung dengan langkah ringan. Para tamu menghormatiku. Beberapa bahkan memberikan tepuk tangan kecil. Aku tak membalasnya. Aku hanya ingin satu hal, keluar dari panggung itu sebagai wanita yang menang. Malam itu, aku pulang sendiri. Andra tidak bersamaku. Sampai larut malam, dia belum kembali. Tapi aku tahu, semuanya sudah selesai. Karirnya hancur. Nama baiknya tercoreng. Dan semua orang tahu siapa sebenarnya yang selama ini dianggap istri bodoh yang suka menjahit sendiri. Aku merebahkan tubuhku di tempat tidur. Bukan dengan perasaan puas, tapi dengan kelegaan. Akhirnya, aku bebas. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan lega. Tidak ada lagi sesak yang menghimpit dada. Tak ada lagi tangisan diam-diam di dalam selimut. Rumah yang dulu terasa dingin dan penuh kebohongan, kini hanya terasa sepi. Tapi bukan kesepian yang menyakitkan, lebih seperti ketenangan setelah badai. Kupandangi beranda, sinar mentari masuk melalui jendela. Aku duduk di kursi rotan sambil menyeruput kopi. Dandra datang tak lama kemudian. Ia menepuk pundakku lembut. Sudah siap hadapi semuanya, Chani? Aku mengangguk. Sudah. Bahkan aku sudah bersiap jika harus menghadapi Andra terakhir kalinya. Dan benar saja, siangnya, Andra datang. Wajahnya lusuh. Matanya sembab, seolah tak tidur semalaman. Boleh aku bicara? Tanyanya dengan suara parau. Aku mempersilakan, namun tidak memintanya duduk. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dari jarak cukup jauh. Aku tahu aku salah besar. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku mengangkat alis. Menjelaskan atau membela diri. Ia tertunduk. Mungkin keduanya. Aku menyandarkan bahu di kusen pintu. Silakan. Andra menarik napas panjang. Aku memang bodoh. Awalnya Laras hanya teman biasa. Tapi dia terus ada saat aku stres, saat kamu mulai sibuk kerja dan kulihat kamu semakin jauh. Aku salah karena membandingkan. Aku salah karena menyangka kamu berubah, padahal akulah yang berhenti menghargai istri yang selalu ada di sisiku.
Kenapa kamu terus bohong? Bahkan ketika aku bertanya baik-baik, kamu masih melindunginya. Aku malu. Aku takut kamu pergi. Dan jujur, aku takut kehilangan reputasiku. Aku tertawa pelan. Dan lihat sekarang. Kamu kehilangan reputasi, pekerjaan, dan aku. Dia memejamkan mata. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aku menatapnya lama. Di matanya, aku melihat kehancuran. Tapi aku tidak lagi merasa iba. Karena ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Andra, aku sudah memaafkanmu, ucapku pelan. Tapi memaafkan tidak sama dengan menerima kembali. Aku tidak bisa lagi hidup dengan orang yang tidak menghargai aku sebagai istri, sebagai manusia. Aku akan berubah, Chani. Aku akan buktikan aku bisa kembali jadi Andra yang dulu. Aku tersenyum tipis. Sayangnya, aku bukan lagi Anjani yang dulu. Setelah percakapan itu, aku segera mengurus proses perceraian. Aku ingin menutup bab ini dengan tenang. Aku tidak mau lagi menoleh ke belakang. Andra berusaha menolak, bahkan orang tuanya datang dan memintaku berpikir ulang. Tapi aku sudah bulat. Anjani, kamu mau rumah tangga kamu hancur hanya karena satu kesalahan? Tanya ibunya. Satu kesalahan? Aku menahan tawa getir. Bu, kalau selingkuh berkali-kali, bohong bertahun-tahun, dan mempermalukan saya di depan banyak orang masih dianggap satu kesalahan, saya jadi bingung berapa banyak kesalahan yang ibu anggap cukup untuk seorang istri pergi. Ibunya terdiam. Ayah Andra juga tak banyak bicara. Mereka mulai memahami bahwa ini bukan sekadar emosi sesaat. Proses cerai berjalan cepat karena aku tidak menuntut apapun, kecuali hak atas apartemen kecil yang dulu kubeli atas namaku sendiri. Aku tak butuh harta. Yang kubutuhkan hanya kebebasan. Di hari sidang terakhir, Andra memandangi aku lama dari kursi penggugat. Matanya kosong. Saat aku kehilanganmu, katanya saat kami keluar dari ruang sidang, aku sadar yang selama ini membuatku bernilai adalah karena kamu. Tanpamu, aku hanya pria yang hancur. Aku mengangguk. Semoga kamu belajar menghargai wanita di masa depan. Jika kau diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, jangan disia-siakan lagi. Kami berpisah di pintu pengadilan. Tidak ada pelukan, tidak ada salam perpisahan. Hanya anggukan. Karena aku sudah selesai. Beberapa bulan kemudian, namaku mulai dikenal di dunia bisnis karena keberhasilanku menyelamatkan proyek besar dari sabotase internal. Aku sering diundang sebagai pembicara, terutama untuk seminar perempuan dan manajemen risiko. Banyak wanita yang datang menghampiri setelah sesi berbagi. Saya mengalami kekerasan emosional yang mirip, Mbak, kata seorang peserta. Saya juga dibohongi, dan sempat merasa saya yang salah. Aku tersenyum dan menggenggam tangan mereka. Kita sering disalahkan karena terlalu mencintai. Tapi mencintai bukan alasan untuk dikhianati. Kita punya hak untuk bahagia. Dari pengalaman pahitku, aku menemukan panggilan baru. Bukan hanya sebagai wanita mandiri, tapi sebagai penyemangat bagi perempuan lain yang terluka. Suatu malam, aku duduk di balkon dengan secangkir teh. Dandra datang dan menyodorkan secarik undangan. Ada yang ingin bertemu kamu. Dari Yayasan Korban Penipuan dan Kekerasan Rumah Tangga. Mereka ingin kamu jadi pembicara tetap. Aku membaca undangan itu, hatiku tergerak. Tak pernah kubayangkan perjalanan hidupku akan sampai di sini. Dari seorang istri yang diam dan terhina, menjadi wanita yang berbicara di panggung untuk menyuarakan keadilan. Lucu ya, Ra. Dulu aku takut bicara. Sekarang aku malah diminta bicara di mana-mana. Dandra tertawa. Dunia butuh suara seperti kamu, Chani. Karena kamu bukan cuma selamat, tapi kamu bangkit dan mengangkat orang lain. Aku menatap langit malam. Tenang, damai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidupku benar-benar milikku sendiri.